Yuk, kita mulai ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa market itu sangat sensitif sekali dengan info tentang suku bunga, inflasi, ya ini tanggal 2 November nggak naikin suku bunga, terus kemudian di sini inflasi Amerika sesuai dengan ekspektasi di tanggal 15 November, terus di tanggal berapa ya 23-24 November di sini Indonesia nggak naikin suku bunga. Dan beberapa hari kemarin informasi tentang inflasi Amerika melandai lagi, tapi udah direspon oleh market atau udah discounted, jadi nggak ada dampak signifikan. Hari ini tadi market naik karena The Fed kembali menahan suku bunga ya. Jadi kalau dilihat chart suku bunga tuh kira-kira bentuknya kayak gini. Aku mau kasih lihat kalian. Ini ya dari Trading Economics, coba lihat nih. Ini udah 2 kali ditahan di sini. Nah, ini secara chart kita kalau ngebaca pakai ilmu pergrafikan ya. Ini tren naiknya udah mulai melandai, itu udah mulai sideways. Harapannya di kuartal kedua dan kuartal ketiga 2024 suku bunga di Amerika bisa agak-agak turun dikit gitu. Dengan demikian di tahun 2024 nanti pasar saham akan bisa menguat lebih signifikan, lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2023 ini. Nah, terus hari ini gimana tadi marketnya? Seperti biasa, kalau suku bunga ditahan, sektor perbankan itu akan terdampak sangat signifikan. Perbankan besar sempat wait and see beberapa hari, BBRI, BBCA, dan kawan-kawan hari ini naik, dan gak usah ditanya sih actionnya apa, udah pasti kita hold keras untuk perbankan besar seperti BCA dan kawan-kawan. Kenapa? Karena return mereka masih akan bagus, revenue mereka masih akan bagus di tahun 2024 nanti, masih akan naik. Dan saat ini yang rekornya paling tinggi secara perolehan laba, pendapatan dan laba bersih tertinggi itu di BBRI. Tapi BMRI, Bank Mandiri ini lebih unggul dibanding bank lainnya dengan pertumbuhan laba bersihnya 27,4%. Nah, di sisi lain BCA ini merupakan big banks yang paling murah valuasinya dengan benchmark PBV-nya 1,3 ya. Jadi benchmark PBV ini over value 1,3. Jadi kalau perbankan lainnya ini udah agak-agak mahal, perbankan besar BCA ini sebenarnya juga mahal secara valuasi, tapi yang paling murah di antara 4 ini. Nah, jadi masih akan bagus ke depan, dan kita juga watch saat ini. Kita lagi watch BNGA. BNGA-nya kelihatan cakep banget di sini ya. Kelihatan cakep BNGA-nya di sini. Ini dia lagi sideways besar. Kita lagi wait and see, dan tadi M-Trade udah ada masuk di NISP. Kita akan kasih tahu untuk petunjuknya buat jangka menengah juga. Oke. Dan ini tadi pantulannya bagus banget. Terus kemudian aku mau lanjutin ke perbankan yang lainnya gimana nih? Yang jarang kita bahas ada BDMN. BDMN di sini ada tanda-tanda pantulan dikit juga. Wait and see dulu aja. Terus kalau Panin gimana? Bank Pan Indonesia ini ada tanda reversal juga. Wait and see dulu. Tapi fokus kita kalau lagi ada sentimen positif suku bunga kayak gini, ini lebih ke 4 big banks dan BNGA. Nah, terus kita ke perbankan digital, kabarnya gimana? Perbankan digital masih akan bagus. Kita udah sempat beli beberapa hari yang lalu. Buat jangka menengahnya, kita ada info buy jangka menengah. BBYB sekarang udah cuan 82-85%. Waktu itu patternnya bagus banget, kita beli pas di awal banget di sini, rekom di awal banget 82-85%-an, jadi stay hold di sini.
Yang jangka pendeknya udah sempat di TikTokin 2 kali, udah sempat di tradingin 2 kali. Cuan sekitaran, ya ini ada 9%, 7%, beberapa kali ini cuan terus untuk BBYB-nya. Nah, terus yang di Arto gimana? Kemarin Arto sempat kena cut loss. Cut loss-nya sebenarnya secara mathematical aja atau secara percentage, tapi secara teknikal dia belum breakdown dan tetap ya mesti harus batasi risiko. Arto sih kita tinggalin dulu, kenapa? Karena kemarin dia udah naik lumayan signifikan, jadi sekarang ketika yang lain ngegas dia belum naik gitu. Terus kemudian kita mau review buat agro, Bank Raya Indonesia. Bank Raya Indonesia ini di sini juga sama kayak BBYB, aku ngeliat patternnya mirip, cuman aku lebih senang lihat patternnya BBYB. Nah, BBYB ini menarik sebenarnya. Ekosistemnya cukup besar BBYB ini melalui Akulaku ya. Jadi aku lagi di China saat ini dan aku lihat Akulaku ini kan sebenarnya dia diinvest oleh Alipay, grup ya Alipay itu ya. Jadi gede banget sih, aku lihatnya gede banget. Jadi memang ekosistemnya cukup kuat untuk BBYB ini. Dan BBYB berencana melakukan right issue sekitar 5 miliar saham baru dengan Akulaku sebagai pembeli siaga. Tapi aku tetap balik ke technical. Meskipun secara sentimen cukup bagus, aku tetap balik ke technical. Jadi nanti meskipun ada keluar berita bagus, kalau technicalnya misal jelek balik badan ya kita akan jualan. Congrats buat M-Traders yang di BBYB ada hold 80-an%. Terus kemudian Adi, yuk kita lihat Adi Karya. Adi Karya di sini dia ada ngebidik kontrak baru dan ada tanda reversal di sini. Sebenarnya yang jadi sentimen positif buat sektor konstruksi hari ini tuh ada beberapa kontrak baru seperti PTPP ini ada beberapa kontrak baru. Dan kalau Wika dan kawan-kawan ini ada kaitannya dengan IKN. Nah ini kontrak baru nih di PTPP dia naik sekitaran 9,9%. Sekitar 30,2 triliun kontrak barunya PTPP. Oke. Terus PTPP bisa sampai mana? PTPP sementara jangka pendek trading dulu aja sampai sekitaran 600-an, 590 sampai 600-an. Belum tentu dia akan bisa sampai ke high-nya di 615. Kita mau lihat Wika sekarang gimana Wika. Wika di sini, internetnya agak lambat. Iya, Wika udah turun parah kemarin, ini baru naik hari pertama. Kalau kalian nggak sempat beli ini nggak usah dikejar, nggak apa-apa, karena sebenarnya dia pantulannya nggak akan kenceng kok, dia mungkin sampai sekitaran 300 doang terus bisa turun lagi. Volumenya cukup besar, besok masih bisa naik, cuman nggak usah dikejar. Ini lebih ke kalian yang nyangkut-nyangkut buat buangin barang, buat kurang-kurangin barang gitu sih. Jadi jangan buru-buru dulu di sini. Hampir arah Wikanya, besok masih bisa naik. Wait and see dulu ya. Banyak nyangkut terus di situ. Aku mau review properti. Kalau Amerika nahan suku bunga, ini dampaknya bakalan positif buat Indonesia juga. Bank Indonesia bakalan juga potensi nahan suku bunga juga, dan ini efeknya bagus buat sektor perbankan, properti, dan juga teknologi. Kemarin sektor teknologi udah sempat naik, perbankan juga udah naik bagi yang konvensional maupun yang digital. Sekarang kita lihat sektor properti ya, ngantuk juga nih. Loading. Sabar. Loading. CTRA. Nah, ini dia nih. Ya, jadi CTRA tadi naik lumayan signifikan, sekitaran 8,88%. Terus kita ada nitip sendal di saham properti yang lain. Kita lihat di sini ada BSDE, kita ada nitip sendal di sini. Pelan-pelan sih masih bakalan sideways, propertinya nggak akan langsung kencang naik.
Ini SMRA juga naik, SMRA bakalan sampai sekitaran 585, 590an aja bisa turun lagi. Jadi naiknya nggak akan kencang. Kita coba lihat Pakuan Jati. Jadi tadi kita udah nitip sendal di BSDE dan Pakuan Jati. Kita nggak rekom muanya. Kenapa? Karena ada potensi dia bakalan bisa sideways dulu gitu. Oke, terus BSDE Atri 1000 nggak dapat, ya wis, biarin aja. Kalau marketnya lagi sideways gini, masih bisa ada kemungkinan dapat diskon retracement. Udah lupa atau masih ingatkah? Kalian masih kepikirankah dengan saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu? Atau udah lupa? Masih penasaran nggak? Sendalnya berapa lot? Sendalnya merek apa? Apa tuh Bukalapak emang cincai? Oh. Masih penasaran? Masih mau? Oke, yuk kita bahas yuk. Mari kita bahas. BRPT. Aku suka sih lihat dia patternnya begini. Bukan karena suka dia turun, tapi aku suka justru malah patternnya tuh jadi lebih bagus, lebih sehat daripada dia langsung naik ke atas. Kalau dia masih merah begini, besok kemungkinannya dia akan masih bisa turun lagi sampai ke 1465. Nah, kalau dia turun di sini mentok sampai 1265 sebenarnya. Yang bagus antara 1465 dan 1365. Kalau udah ke 1265 agak-agak kejauhan. Nah, jadi besok kalau dia ketahan di 1465, dia sideways begini, biarin dulu sideways. Gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda mau breakout lagi, kita akan kasih tahu buat jangka pendeknya. Oke, terus kita mau lihat PTRO. Ini juga sama, retracement-nya cakep. Aku suka ada retracement kayak gini buat PTRO-nya. Dia bisa sampai sekitaran 5125-an kemungkinan, and that's very good. PTRO. Apa lagi ya? Oke ya, aku gambar path-nya kira-kira kayak gini. Biarin sideways dulu. Jadi BRPT tuh beberapa waktu kemarin sebenarnya udah sempat sideways, terus breakout lagi, kayak gini nih patternnya dia. Ini naik, ini turun, sideways, terus kemudian keluar hijau, ini tanda akumulasi lagi, ini hijau tinggi. Nah, dia akan bagus kalau dia misalkan turun lagi sideways sampai ke 1365-an, 1465 sideways dulu, baru kemudian breakout lagi. Jadi jangan digas terus. Terus brand gimana? Masih banyak banget yang penasaran. Aku nggak tahu sih kalian nih sebenarnya udah jualan atau masih ngehold sih saham-saham ini. Brand ini sama juga, dia retracementnya kalau aku nggak pakai ini, aku lebih ke pakai garis trend line. Nah, trend line dia cenderung masih trend naik. Ini support 1, ini support 2 nya dia sekitaran 6825. Selama masih di atas 6825 dia masih uptrend. Di bawah itu dia downtrend. Jual udah lama, banyak yang udah jualan tuh. Besok Jumat ya biasa itu harinya koreksi kata Pak Effendi, nggak selalu bos, tidak selalu bos, kecuali kalau mau libur panjang. Oke, jadi wait and see dulu. Terus Gosco gimana kabarnya? Gosco ini juga sama Pak PP. Ya ini Pak Prayogo Pangestu salah satunya nih Gosco. Dia bakalan expectation kita ya, tapi expectation kita kan tidak selalu dikasih sama market. Retrace sampai 618 ini sempat pernah kena sebenarnya di 11 Desember kemarin, cuman jadi ekor doang. Dari saham-sahamnya Pak PP ini kita pilih yang mana, ntar aku coba summary. TPIA belum, koreksinya belum. Lebih ke BRPT, dan juga BRPT udah menarik retracement-nya. Tunggu jatuh lagi 1-2 kali sampai ke 382 Fibonacci atau angka 1465-an di sini. BRPT dan juga PGO sih. Petro. Oke, sekarang PGO Pertamina Geothermal
masih di EBT, energi baru terbarukan. Ini masih on track juga, tinggal nge-hold aja. Cevin gimana? Cevin beberapa hari kemarin juga sempat rally, sempat naik lumayan oke patternnya. Kita coba review teknikalnya ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu hari Sabtu nanti ada seminar MV Start. Jadi kalau aku lagi IG live kayak gini, ini bahasnya sebenarnya langsung advance sih. Aku langsung bahas kayak arah saham gitu. Sebenarnya saham tuh ada langkah-langkahnya, dan di MV Start itu dikasih tahu langkah pertamanya banget, bangun fondasi buat investasi di saham. Jadi nggak langsung di trading. Penting banget buat kalian yang masih pemula, dan buat kalian yang sudah nggak pemula pun masih tetap harus ngebangun fondasi di mvest.id/start Sabtu 16 Desember jam 10 pagi dengan kode promo VEST16 FEST16. Oke, di sini ada saham Cevin. Cevinnya beberapa hari ini jatuhnya bandingannya lumayan sadis, lumayan kejam. Volumenya kecil tapi nggak begitu gede dibandingin 3 volume hijau ini. Jadi kemungkinan pantulan masih ada, bisa di watch aja Cevinnya. Tapi kalau beli ini jangan banyak dikit aja, resiko fluktuasinya lumayan bumpy. PGEO Gosco udah dibahas. IG Steve 99 jangan bahas Antam, Gosco, Excel, Harum Baik. Bank digital masih boleh beli nggak? Kalau aku sih udah tinggal ngehold aja, ngehold jangka menengahnya. Terus kemudian yang jangka pendeknya swing itu kita baru aja jualan, nunggu retracement lagi. Sekarang baru nunggu retracement lagi kalau buat yang swing jangka pendek. Miss, suara headrarnya mana? Udah tadi nggak denger ya. GoTo support berapa? Oke. Udah penasaran di GoTo antara mau beli atau mau jual kalian? GoTo supportnya 84, 86 dan 84, biarin sideways dulu. Sideways ini bagus dan sehat untuk saham yang udah naik lumayan signifikan. Kalau naik terus nggak ada sidewaysnya malah nggak bagus. Kisel Arco breakout tapi balik mulu ya, yuk kita lihat yuk. Arcora Hydro TBK. Ya, Arco ini dia breakout tapi dia balik lagi. Resiko fluktuasinya agak-agak lumayan. Supportnya di mana sih Arco ini? Aku kasih satu garis di sini. Supportnya di level 700. Selama di atas 700 trennya masih sideways. Dia berusaha breakout hari ini ya. Ekor-ekornya lumayan banyak. Pemula jangan masuk di sini dulu. Sido muncul dan Excel. Arianto Home. Sido, it works sesuai dengan plan kita. Oke. Oke. Ya, jadi Sido muncul, ini sesuai dengan plan kita. Kita udah buyback buat jangka pendeknya. Mungkin akan profit taking sekitaran level 580-590-an jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengahnya masih hold, masih oke. Patternnya mungkin nggak akan secakep perbankan digital. Oke. IHSG bisa tutup di 7.300 nggak 2023 ini? Yuk kita lihat chart IHSG. Kayaknya nggak deh. 7.300. Aku ngelihat di Desember ini kan udah masuk pekan kedua Desember ya. Semestinya sih sideways dulu. Sentimen-sentimen positifnya udah nggak ada semuanya gitu. Dan sebaiknya sideways supaya gasnya bahan bakarnya tuh disimpan buat tahun 2024 nanti di awal tahun. Kalau ini Desember udah ngegas terus, Januari bakalan turun. Jadi aku ngelihatnya dari November udah naik terus. Semoga sih sisa Desember ini cenderung sideways malan, supaya Januari ada upside. Karena kalau naik terus Januarinya bisa turun. Batubara ITMG
ITMG ini lagi melandai beberapa hari, belum bisa dibilang bagus. Kita akan watch. PTBA juga hari ini keluar sedikit hijau. Apakah akan jadi tanda reversal atau enggak masih terlalu dini, tapi kita akan mulai watch ini. Adaro, di sini ada bullish harami, yaitu tanda pembalikan arah jangka pendek bullish. Masih terlalu terlalu prematur juga, terlalu temporer. Terus aku mau lihat harum ini ada nikel dan juga ada batu bara. Aku suka lihat ini mulai ada hijaunya lebih tinggi daripada merahnya kemarin. Cuman sama seperti saham-saham pertambangan lainnya, ini masih terlalu minor gitu. Jadi we have to wait. Ya, kita mesti watch. Bakalan ada potensi rotasi sektoral nggak di akhir tahun, sisa 2 minggu terakhir 2023 dan Januari 2024 bisa ada rotasi ke sektor batu bara dan metals, karena udah di bawah banget ya, udah murah banget juga harga komoditasnya. Tapi lebih ke trading, jangan buat investing. Semurah-murah apapun batu bara dan juga komoditas energi itu benar-benar cuman buat trading aja. Seger ada beberapa yang nanyain. Jangan dulu ya, ini jatuhnya lumayan signifikan. Bisa agak-agak downtrend gitu dia. Sido udah dibahas, tadi perbankan udah dibahas. Pewon udah dibahas, Medco, Mayora, Pani, oke. Nah ini ini komoditas energi mulai ada tanda-tanda kehidupan. Kita bakalan watch dulu, belum jadi rekomendasi beli belum, tapi udah mulai ada tanda-tanda nih, dikit. Terus ya Akra, wait and see juga ya. Xiaomi kalau bisa 7.300 2023 pas angka 3 kata cuan. Naik ke 7.300, ntar yang naik ini si brand nama GoTo. Sebenarnya nggak usah terlalu peduli IHSG sih. Aku lebih peduli pada saham-saham yang kita pegang. Karena kalau kita megangnya saham second liner itu nggak terlalu relate sama IHSG. Kadang IHSG sideways dia bisa naik, IHSG naik dia bisa turun kayak gitu. Yang relate dengan IHSG itu saham-saham big caps. Big caps sekarang nggak cuman big banks, nggak cuman 4 big banks itu, tapi ada GoTo, ada GoTo, Brand, Bian. Brand dan Bayan Resources ini sektor commodity gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu relate ke keseluruhan market. BBTN lama kita nggak bahas, kita mau lihat BBTN. Ini juga menarik BBTN-nya ya, mulai ada tanda reversal di sini. Jadi mulai watch BBTN juga. Oke, terus ini ada yang bilang oil rebound bagus untuk Medco ya. Medco kan udah naik beberapa hari terakhir ini. Oil reboundnya ini dia lagi membentuk fondasi. Dia kalau breakout dari 76 jangka pendeknya uptrend, tapi kalau dia breakdown dari 73 dia lanjut downtrend. Jadi kita wait and see dulu. Wika udah aku bahas tadi, jangka pendek mulai ada tanda-tanda pantulan, wait and see dulu. Aku pengen bahas consumer goods. ICBP masih sideways, Indofood masih sideways, wait and see dulu. Itu juga ada tanda-tanda kehidupan. Aku simpulkan ya, besok kita
sorry, aku nggak berani janji besok aku di morning briefing, aku usahakan, tapi yang jelas tim aku akan update dengan lebih detail di morning briefing, karena kalau di IG live ini kayak cuman cepat-cepat aja update sahamnya cepat-cepat, nggak sampai detail banget secara technical fundamentalnya. By the way, aku update ya, perbankan masih akan bagus, baik perbankan konvensional maupun perbankan digital. Perbankan konvensional yang for big banks ini aku nggak akan lepas, hold, benar-benar hold. Terus kemudian yang kedua, perbankan digitalnya kita udah sempat rekom beberapa hari kemarin di BBB dan udah cuan sekitar 80%-an. Kita masih nge-hold jangka pendek, udah jualan 2 kali, lagi nunggu retracement lagi. Yang ketiga, kita watch sektor properti, udah mulai ada tanda-tanda bangun juga. Dan yang terakhir, sektor komoditas, metals, oil and gas, oil dan batu bara. Itu tadi udah ada tanda-tanda kehidupan dikit, kita belum rekom karena masih bisa downtrend lagi kalau patternnya kayak gitu, tapi udah mulai kita pantau juga. Kira-kira itu yang jadi perhatian saya selama seminggu sampai 2 minggu ini bersama dengan M-Trade. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa Sabtu penting banget kamu masih ikut Investstart di invest.id/start, strategi investasi untuk pemula, sebenarnya edukasi membangun fondasi investasi untuk pemula. 16 Desember jam 10 pagi pakai kode promo VST16. Semoga bisa bermanfaat. Salam profit.